Cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram karena mengandung gharar, doror, dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan peraturan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Di zaman sekarang manusia sudah tidak bisa terlepas dari teknologi, di mana manusia memiliki suatu organ tubuh portable, yaitu handphone. Handphone sendiri bisa memfasilitasi kita untuk bisa berkomunikasi jarak jauh, yang dulunya saat kita melakukan komunikasi jarak jauh delaynya lama banget, dari mulai kirim surat, kirim fax, dan lain-lainnya. Nah, untuk itu manusia membutuhkan teknologi. Bahkan untuk bekerja di zaman sekarang, kalau kalian tidak paham tentang penggunaan komputer dasar, akan sangat sulit sekali. Dan juga kalian akan memahami bahwa kita sangat ketergantungan dengan teknologi sampai-sampai kita tidak sadar bahwa itu bagian dari teknologi dan sudah menjadi kebiasaan kita. Kita bisa juga pahami ya bagaimana seseorang itu kehilangan handphone, paniknya gimana gitu. Hal-hal dan data-data yang penting, ada juga mungkin chat-chat dengan pacar, dengan suami, ataupun dengan siapapun itu, dan menjadi bagian penting dari privasi kita. Nah, akhirnya ini menggambarkan bahwa teknologi itu sangat menjadi penting di manusia ini. Tapi ironinya kita bisa lihat lah kemarin-kemarin handphone ini digetok ya, di istilah di Sundanya itu dipek-prek gitu, di suatu pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, yang dianggap bahwa HP itu bakal mengganggu khusyuknya santri, dianggap itu sumber maksiat dan lain-lainnya. Bahkan sekitar beberapa tahun yang lalu, kalau gak salah 2017, kemerdekaan gue yang pesantren itu banyak mengeluh karena tidak bisa membereskan pekerjaan dan tugas-tugas sekolah dia yang berhubungan dengan komputer. Karena ini yang lebih parah itu, pesantrennya sendiri mengharamkan flash disk, di mana flash disk itu bisa membuat kalian bisa menyimpan barang dengan portable. Mungkin kalau pesantrennya enggak melarang HP, data-data itu bisa langsung ke HP dan enggak perlu flash disk. Kayaknya gue butuh flash disk itu zaman awal-awal kuliah gitu, dimana HP Android masih mahal dan jarang gitu. Nah, itu ironi sekali ya, dimana dunia Islam, dimana masyarakat, bahkan bukan dunia Islam, masyarakat di zaman sekarang itu menggunakan HP setiap hari. Bahkan dimana ada pandemi ini, HP sangat membantu. Kalian pengen sekolah ataupun anak-anak kalian sekolah gitu, pakai HP gitu, dapat tugas dari guru. Bahkan kalau kalian udah kuliah ya, transkrip nilai itu cuma dibagikan lewat HP sebelum nanti kalian print dan membuat kontrak baru dengan fakultas kalian. Ada juga saat kalian di karantina, kalian menggunakan HP untuk membeli makanan ya lewat Gojek. Kalian juga membutuhkan HP saat kalian bekerja, di mana sekarang mungkin khususnya divisi pemasaran, divisi marketing itu fokusnya di HP semua karena orang-orang main di HP. Jadi mungkin untuk beberapa barang-barang yang menggunakan SPG gitu, ataupun produk yang menggunakan SPG itu udah banyak yang enggak relevan gitu. Nah, ini sangat ironis sekali. Harusnya gitu dunia Islam itu menjadi suatu pionir pusat dari peradaban gitu, dari mana zaman dahulu, di mana Islam kejayaan yang ada di Baghdad gitu, di Istanbul, di Mekah, itu menjadi sumber peradaban saat Eropa ya masuk ke dalam abad ke-8 gitu. Jadi akhirnya peradaban itu pindah, jadi bukan hilang gitu. Kalau orang Eropa banyaknya itu pertengahan abad ke-8 itu peradaban hilang, tapi itu sebenarnya bukan hilang, tapi pindah ke dunia Arab dan akhirnya balik lagi ke dunia Barat setelah zaman Renaissance, itu zaman kebangkitan Eropa gitu. Nah, di situ kan bisa gambarkan ini, kalau kita membicarakan sejarah, memang bakat-bakat penolakan tentang
teknologi dan pengetahuan ini sudah terjadi jauh-jauh hari gitu di dunia Islam. Mungkin yang ramai gitu, yang lebih familiar untuk kalian itu kita bahas tentang zaman Ottoman. Contohnya Felix Xiao sering membahas bagaimana Ottoman itu berkuasa gagah gitu, memiliki peradaban yang sangat besar gitu, memiliki pengaruh besar. Eropa takut oleh Ottoman, tapi itu hanya berlaku di awal pemerintahan dan pertengahan. Pada sekitar tahun 1700 kalau ya sampai 1900-an, sampai Ottoman runtuh. Ottoman itu bisa dianggap bahkan memiliki julukan si sakit-sakitan dari Eropa ya, di mana mereka tidak bisa mengimbangi negara-negara Eropa karena tidak memodernisasi gitu. Mungkin ada beberapa sebagian kecil, tapi bahkan ada suatu kejadian di mana mungkin kalau gue gambarkan ya, di kita itu pemerintah itu bikin STM gitu supaya anak-anak SMA bisa menjadi produsen gitu dari teknologi ataupun dari alat-alat yang kita pakai sehari-hari. Itu bahkan menjadi momok yang menakutkan gitu. Tidak boleh ada sekolah yang tidak berbasis agama. Jadi seluruh agama itu malah jadi kayak pengajian gitu. Harus mempelajari agama, tidak boleh mempelajari ilmu duniawi dan sebagainya. Akhirnya Ottoman pada saat itu telat ataupun kalah untuk bisa memodernisasi, di mana pada zaman itu Eropa sedang bangkit gitu, zaman Renaissance, di mana Eropa bisa berlayar gitu ke dunia baru gitu, ke menemukan benua lain gitu. Tapi Ottoman ini malah fokus ke ingin ekspansi dengan hanya menggunakan pedang dan kuda dan juga senapan senapan yang telat sebenarnya. Kalau kalian membahas tentang Perang Dunia ke-1 itu bisa dianggap Ottoman itu udah gak punya taring gitu, karena ya teknologi dan senjata yang tidak bisa dilawan gitu. Dimana Jerman, Perancis menggunakan motor gitu di Perang Dunia I, dipasangin tembakan gitu, tapi masih banyak tentara Ottoman yang menggunakan kuda dan pedang untuk menemani senapan-senapan mereka gitu. Ini juga pernah terjadi di zaman kekhalifahan Abbasiyah, di mana ulama-ulama itu dimusuhi ya oleh masyarakat. Ulama-ulama modern ya, yang bukan maksudnya modern tapi memiliki pemikiran yang modern maju gitu, di mana filsafat Cina, karena itu tempatnya Persia ya di tengah-tengah, di mana filsafat Cina, Yunani gitu, filsafat India itu digabungkan untuk menjadi pemahaman dan hukum-hukum Islam yang akan berlaku, itu malah ditolak oleh ulama-ulama yang konservatif, yang memikirkan bahwa Islam itu dari Arab gitu. Islam itu tidak boleh dicampur-campur dengan pemahaman duniawi, itu adalah firman langsung dari Tuhan gitu. Dan akhirnya di sana tidak boleh ada pencatatan-pencatatan, buku-buku dibakar gitu dan lainnya. Itu mungkin kalau didetailin bakal seru banget ya. Ini kisah dari zaman peradaban Islam Abbasiyah di Baghdad gitu ya. Nah, di sini sangat ironis sekali ya. Bahkan kalau kita pelajari di negara kita pun gak luput terjadi hal-hal seperti itu. Contohnya zaman pendirinya Muhammadiyah itu lupa lagi. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu pernah dikritik karena dia membangun sekolah menggunakan kursi dan meja, di mana oleh para sesepuh ulama gitu yang ada di Jawa dulu itu adalah cara belajarnya orang-orang barat, orang-orang penjajah gitu, orang-orang Belanda. Jadi harusnya orang-orang Islam itu belajarnya kayak di pesantren, lesehan gitu. Istilahnya kalau cowok sila, kalau cewek emok gitu. Jadi harus secara tradisional, ataupun ini dari Arab mungkin ini, ataupun ini dari Islam murni dulu gitu. Nah, hal-hal seperti itu sangat ironis sekali. Tapi bahkan yang sangat ironinya itu
para sesepuh yang menganggap bahwa kursi dan meja itu, cara belajar menggunakan kursi dan meja itu dari Arab, mereka juga datang dari Pulau Jawa ke Banten, ke Jakarta, ke Batavia menggunakan kereta yang itu juga buatan kafir kalau menurut mereka ya. Aduh, itu sangat ironis sekali ya. Dimana mungkin kalau kita menganggap bahwa peradaban Barat hanya hedonisme, hanya kapitalisme gitu. Tapi di sisi lain kita juga membaca Al-Quran ya, yang kertasnya itu peradaban penemu kertasnya itu juga datang dari negeri Cina yang bukan Islam gitu, yang kafir gitu, yang mayoritas kafir. Nah, anehnya itu tetap aja narasi-narasi seperti ini itu di zaman sekarang masih diperdalam dan diperuncing gitu, dimana ya contohnya tadi pesantren-pesantren yang mekprek gitu, HP-HP santri gitu. Mungkin orang tua santri itu memikirkan mereka, anak-anak mereka ya, untuk diberi handphone itu untuk bisa berkomunikasi karena mereka ditinggalkan jarak jauh. Mungkin orang tuanya di Jawa Tengah, anaknya pesantren di Tasik gitu, di kota santri, atau di Garut gitu karena banyak pesantren. Dan yang lebih parahnya lagi itu bahkan ajengan-ajengan itu kebanyakan masih menggunakan konsep pengajaran yang jadul gitu, dimana pasti fokus dari pembelajaran itu adalah ke guru-guru ngajinya, khususnya ke sesepuh-sesepuh yang ada di pesantren ya, itu pendirinya, dan mungkin ajengan-ajengan yang udah lama, santri-santri yang udah lama yang ngajar lagi. Yang sekarang bahkan itu kayak pendidikan sekarang itu bertabrakan gitu, kalau memang pengajaran itu berfokus kepada pengajar, karena presiden sendiri ya, Pak Ade sendiri mengajarkan pemuda-pemuda ini harus bisa memiliki karakter dan juga belajar mandiri, merdeka, kampus merdeka, bahkan konsep-konsep dan lainnya itu sama menteri-menteri pendidikan yang sekarang itu sangat didorong, dimana keaktifan mahasiswa, siswa ataupun anak-anak yang masih SD itu dituntut untuk bisa mandiri gitu. Jadi mereka bisa mempelajari pelajaran-pelajaran mereka sendiri. Jadi kalau memang ada yang nggak ngerti, ada yang berkendala, itu baru guru. Jadi guru itu hanya sebagai pengoreksi gitu, hanya menjadi pembimbing, bukan menjadi lagi pusat. Nah, ini juga udah diterapkan oleh negara-negara yang pendidikannya udah maju. Mungkin di dalam dunia pendidikan ini bisa dibagi dua lah. Ada pendidikan yang berfokus kepada kepatuhan dan industri, ada juga pendidikan yang mendorong kemanusiaan gitu. Contohnya yang mendorong tentang prestasi, industri dan sebagainya itu adalah negara-negara Asia Timur gitu. Ini bisa disebut negara-negara yang sukses ya dengan pendidikan, karena mereka menggunakan sistem yang gak beda jauh dengan Indonesia. Jadi sistem ranking, anak-anak didorong untuk bisa mempelajari banyak pemahaman gitu. Jadi anak SD itu udah banyak les gitu, udah banyak kursus dan lain-lainnya. Jadi kompetitif banget gitu pendidikannya itu, dan akhirnya menghasilkan negara-negara industri yang maju kayak Cina yang sekarang lagi mengejar Amerika, ada Jepang juga yang udah berkuasa di tahun 70 sampai 90-an gitu. Ada Korea juga yang memiliki industri kosmetik, kecantikan, kedokteran yang sangat maju gitu. Nah, ada juga negara pendidikan di negara yang pendekatannya humanis dan yang berfokus pada kebahagiaan manusia kayak Finlandia, Norwegia, Swedia. Jadi negara-negara Eropa Utara, kalau bisa disebut Nordik ya, negara-negara Nordik itu berfokus pada bagaimana manusia bisa hidup dengan bahagia, memiliki empati, tidak ada permusuhan dan konflik yang memang bisa membuat manusia seperti binatang gitu. Nah, hal-hal seperti ini sangat memiliki pemahaman tadi, di mana siswa itu memiliki
kedaulatan mereka sendiri gitu, menentukan memilih pemahaman pengajaran mana yang ingin mereka pilih, sehingga guru bisa membimbing dan mengarahkan. Tapi di pesantren-pesantren kita kebanyakan malah ya begitu, masih istilahnya kalau ada salah gitu dari sepuh, dari ajengan gitu, kita gak bisa mengkoreksi, kita gak bisa ini. Padahal kan di Islam sendiri kebenaran itu bisa datang dari mana aja gitu, bukan hanya dari orang-orang yang dianggap ya dalam tanda kutip gak pernah salah gitu. Mungkin budaya feodalisme di pesantren itu emang masih kental ya, dan Indonesia juga sebenarnya feodalismenya masih ini banget, khususnya di daerah-daerah gitu. Dan harusnya kan pemahaman Gus Dur dulu yang memodernisasi pesantren, di mana pesantren itu dibuat kurikulumnya dan sebagainya itu hanya stuck sampai zaman Gus Dur, di mana sekarang ya semua santri gitu harus dituntut mendalami pemahaman agama-agama yang harus dalam gitu. Semua santri harus lulus bisa jadi ajengan tanpa membekali mereka dengan bekal-bekal duniawi gitu, dimana pengajaran-pelajaran sekolah, tugas-tugas PR sekolah itu gak perlu dikerjain, yang penting ngaji gitu. Jadi pulang sekolah jam 3 ngaji, jam 6 ngaji, jam 9 ngaji sampai jam 11 malam, terus subuhnya jam 4 udah ngaji lagi, sholat subuh ngaji lagi. Akhirnya banyak santri-santri sebenarnya yang gak sehat hidupnya. Harusnya kan anak-anak gitu di bawah 17 ataupun masih masa pertumbuhan itu kalau bisa tidurnya itu dari 8 sampai 9 jam gitu. Dan ini mungkin tidurnya sekitar dari jam 11 sampai jam 4 subuh itu ya parah banget itu. Akhirnya kan di sekolah ngantuk gitu. Terus mereka juga dijajali pelajaran agama pun nggak paham karena apa? Karena ngantuk gitu. Nah, hal-hal seperti ini kan biasanya pasti banyak hafalan gitu. Contohnya kayak ngafalin hadis, ngafalin pelajaran-pelajaran ini tajwid gitu dan lain-lainnya yang emang dasar fikih gitu. Belum lagi di sekolah itu bisa dibantu dengan handphone ya. Jadi yang tadinya waktu untuk mempelajari atau menghafal gitu, menghafal istilahnya talaran gitu kalau di Sunda itu. Hafalan-hafalan ini bisa ditampung di HP. Jadi sehingga nantinya kalau ada yang nggak paham ataupun lupa lagi, kita bisa callback lagi, buka HP ya. Nah nanti mungkin cina apa itu belajar pakai HP gitu, kita kan nggak paham gimana nanti kalau HP-nya mati gitu, gimana nanti kalau HP-nya nggak ada gitu, habis baterai gitu dan lain-lainnya. Nah ini pemikiran-pemikiran kolot gini tuh udah terjadi di zaman gue waktu kecil. Dulu waktu sekolah belajar matematika itu gak boleh pakai kalkulator gitu. Karena apa? Nanti kalau kalian gak ada kalkulator atau kalkulator ini gak ada di dunia ini, gimana kalian mau ngitung? Dan ternyata malah di tiap HP di zaman sekarang udah ada kalkulator semua. Ironi banget ya, guru-guru yang gitu pada kemana itu? Nah ini jangan sampai terus gitu dilestarikan di pesantren-pesantren gitu. Karena apa? Karena bahkan ustadz-ustadz dan tokoh-tokoh agama bahkan di dunia gitu sekarang itu berfokus di sosmed, di internet, di HP. Gimana Dr. Zakir Naik itu dapat kepopuleran itu dari YouTube gitu. Dia bahkan dulu itu harus bikin TV, harus bikin yayasan cuma untuk menyebarkan ajaran dia. Sekarang banyak akun-akun YouTube yang nge-re-upload gitu acara-acara TV dia gitu, yang lagi berdebat sama non-Islam, yang dia lagi memberikan pemahaman-pemahaman lainnya gitu. Bahkan banyak juga ini apa ustadz-ustadz yang ngedadak seleb gitu, kayak Ustadz Abdul Somad ya, yang sekarang ramai di HP. Banyak lah ustadz-ustadz. Bahkan juga kalau kalian sering ngikutin Rizik Syihab gitu, dia selalu bikin tafsir gitu, tafsir Al-Azhar gitu, dia upload dan sebagainya. Ini penting banget, dimana informasi ini
bisa terus diperbaharui karena dunia yang sekarang serba cepat itu harus bisa diikuti juga dengan pemahaman dan pelajaran ya di dunia Islam juga harus cepat gitu. Jangan sampai kita bahas cryptocurrency, bahas kayak Bitcoin gitu, malah diharamin gitu. Menurut ulama zaman 1500 sebelum Masehi dan ulama-ulama jadul dulu gitu yang sebenarnya juga udah gak relevan di zaman sekarang gitu. Harusnya ada gitu ulama-ulama di zaman sekarang. Contohnya nih MUI gitu, ada di PSIKI yang mempelajari tentang dunia game yang kemarin mengeluarkan fatwa PUBG itu makruh, ada yang nyebutin haram. Nah itu tuh sebenarnya secara sisi memang lebay, tapi ya bagus gitu karena mereka memahami bahwa di zaman sekarang anak-anak kecil gitu memain game gak bisa lepas dari teknologi gitu dan lain-lainnya. Ini harus bisa dipahami oleh orang-orang Islam gitu supaya kita nggak terus aja mengiblat ke Barat gitu, tapi sambil mencaci Barat, dimana kita sering sekali memboikot Amerika, tapi ya di pengajian ada minuman-minuman merek Danone gitu yang dari Amerika juga gitu besarnya. Oke teman-teman, ini ada kalau kisah ya ini dan juga buat diskusi aja gitu biar rame gitu, karena ya ini jangan sampai lah pesantren-pesantren terutama itu masih menggunakan, sebenarnya ini bukan memungkiri bahwa banyak sekali pesantren-pesantren yang udah modern ya, kayak pesantren Gontor di mana masuknya harus udah bisa bahasa Inggris gitu, harus udah bisa bahasa Arab gitu, belajarnya juga udah banyak yang daring gitu. Beberapa juga keponakan gue kemarin juga udah dibolehin pakai HP di pesantren buat daring gitu meskipun waktunya terbatas gitu. Ya ini juga lebih banyak gitu, tapi ini harus jadi bahan diskusi kita ya. Diskusi aja di kolom komentar, nanti gue juga bisa kasih timbal balik feedback ya. Makasih semua yang udah mantengin sampai akhir biar gak gagal paham. Kasih like, comment, subscribe atau apapun itulah. Yang penting ngasih traffic gitu ke video ini, banyak video ini bisa nyebar. Kalau emang kalian ngerasa video ini bermanfaat, share aja ke teman-teman kalian atau ke grup, atau mungkin kalian pengen ngehujat karena ini sotoy gitu ya, share aja ke grup ya biar rame gitu video gue. Nanti diskusi aja, kita kelut di kolom komentar, tapi jangan sampai mencaci maki ataupun ada isu sara ya teman-teman. Makasih semua yang udah mantengin sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.